Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 2313300042. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas penulisan berita dan artikel, teman-teman. Nah, sebelum ke pembahasan, saya ingin cerita dikit, teman-teman. Pas di sana itu, pas kemarin itu saya telat juga mengikuti kelas dikarenakan kemacetan di jalan, teman-teman, dan saya lupa kalau itu sudah waktunya. Itu aja. Nah, langsung saja kita pembahasannya. Cikidot. Lanjut kita teman-teman ke pembahasan ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus mengenali apa itu jurnalistik ya teman-teman. Nah, jurnalistik adalah kegiatan meliputi dan menulis berita berisi informasi untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Namun, seringkali terjadi kesalahan dalam pemilihan kata, struktur tulisan, serta kejelasan informasinya, yang menyebarkan berita menjadi kurang efektif atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teknik peliputan dan penulisan berita serta artikel sangat penting bagi calon jurnalis maupun masyarakat yang ingin memahami cara kerja medianya. Nah, bagaimana sih teknik peliputan berita, teman-teman? Nah, peliputan berita adalah tahap awal dalam proses jurnalistik yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui berbagai metode. Teknik ini utama yang lebih digunakan dalam peliputan berita yaitu antara lain yang pertama observasi. Apa itu teman-teman observasi? Observasi adalah teknik mengamati langsung suatu peristiwa atau kejadian untuk mendapatkan informasi yang akurat. Nah, wartawan harus memiliki kepekaan tinggi dalam menangkap detail peristiwa yang terjadi. Catatan observasi harus faktual, yang nyata gitu, yang terlihat dan objektif, didukung oleh bukti seperti foto, video, atau rekaman suara. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam dari narasumber yang berkompeten, yang ikut dalam acara tersebut, yang sangat penting. Nah, wawancara itu menggunakan 5W1H, yaitu what, what, when, where, why, dan how. Seorang jurnalis harus menyiapkan pertanyaan yang relevan dan bersifat investigatif, menghindari pertanyaannya yang bersifat mengarahkan atau menyudutkan narasumbernya. Yang ketiga yaitu kita harus riset. Apa itu teman-teman riset itu? Riset dilakukan untuk memperdalam berita dan memastikan kebenaran datanya tersebut. Nah, sumber informasi bisa berasal dari buku, jurnal, dan dokumen resmi atau sumber daring yang kredibel. Dalam peliputan investigatif, riset sangat penting untuk menemukan informasi yang bersembunyi atau menelusuri jejak kasus tertentu, teman-teman. Nah, yang kedua itu cara menulis berita. Apa itu teman-teman cara menulis berita? Bagaimana sih teman-teman cara menulis berita itu? Nah, penulisan berita harus sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan berita adalah yang pertama, menggunakan struktur 5W1H. Setiap berita harus menjawab pertanyaan, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? What, apa yang terjadi? When, kapan peristiwa itu terjadi? Where, di mana peristiwa itu terjadi? Why, mengapa peristiwa itu terjadi? How, yang terakhir adalah how, bagaimana peristiwa itu berlangsung. Nah, kedua yaitu pola penulisan piramida terbalik, teman-teman. Nah, berita ini ditulis dengan model piramida terbalik, yaitu informasi paling penting diletakkan di awal berita, detail tambahan disampaikan di bagian tengah. Sementara informasi kurang penting ada di bagian akhirnya, teman-teman. Struktur ini memudahkan pembaca mendapatkan inti berita tanpa harus membaca keseluruhan teksnya tersebut. Yang ketiga yaitu
membuat judul yang menarik atau headline, teman-teman, yang kita sebut. Nah, judul berita harus singkat, padat, dan provokatif agar menarik perhatian pembacanya. Syarat utama dalam pembuatan judul yaitu yang pertama, provokatif, yaitu membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Yang kedua itu singkat dan padat, tidak lebih dari 7 kata kecuali jika tidak perlu. Yang ketiga itu relevan, sesuai dengan isi beritanya, teman-teman. Yang keempat itu fungsional, yang memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu, teman-teman. Yang terakhir yaitu formal, yang menggunakan bahasa baku sesuai dengan EYD, teman-teman. Nah, yang keempat yaitu menulis teras berita atau lead. Teras berita adalah paragraf pertama yang berisi berita, jenis-jenis lead dalam beritanya, antara lain yang pertama itu what lead. Apa itu? Yang menekankan pada siapa yang menjadi pelaku peristiwanya. Yang kedua itu what lead, yaitu menekankan pada peristiwa yang terjadi. Yang ketiga itu when lead, yaitu menekankan pada waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat where lead, yaitu menekankan pada lokasi kejadiannya. Yang kelima itu why lead, yaitu menyoroti alasan terjadinya peristiwa. Yang terakhir itu how lead, menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, teman-teman. Nah, kelima itu menggunakan kutipan. Nah, kutipan dapat memperluas berita dan memberikan perspektif dan narasumbernya. Berita kutipan digunakan dalam berita antara lain, yang pertama, kutipan langsung, yaitu mengutip kata-kata narasumber secara persis. Kutipan yang kedua itu kutipan tidak langsung, yang menyampaikan inti persyaratan narasumber dalam kalimat jurnalis. Yang ketiga, kutipan fragmentaris, yaitu menggunakan berbagai kecil dari kutipan langsung untuk memperkuat tulisan. Yang keempat yaitu dialog, yaitu digunakan dalam berita, wawancara, atau persidangan, teman-teman. Cara menulis artikel. Bagaimana sih teman-teman cara menulis artikel yang benar itu? Artikel adalah tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengelolanya dengan pemikiran penulis. Nah, seperti itu. Langkah-langkah menulis artikel antara lain, yang pertama itu menentukan topiknya terlebih dahulu, teman-teman. Pilih topik yang menarik, relevan, dan sedang menjadi perbincangan yang lagi hot-hotnya, teman-teman. Pastikan topik memiliki nilai tambah bagi pembacanya. Yang kedua itu menentukan tujuannya dulu. Artikel bisa bersifat informatif, edukatif, persuasif, ataupun opini, teman-teman. Yang ketiga yaitu mengumpulkan referensi. Nah, gunakan sumber yang terpercaya seperti jurnal, buku, ataupun dalam berita resmi, teman-teman. Yang keempat yaitu menyusun kerangka tulisan. Nah, artikel umumnya terdiri dari pengantar, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kelima yaitu mengembangkan tulisan. Gunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah penulisan yang baik, teman-teman. Habis itu, adapun jenis-jenis artikel, teman-teman. Yang pertama itu ada eksploratif. Apa itu eksploratif, teman-teman? Yaitu mengungkapkan fakta berdasarkan kajian penulis. Yang kedua itu eksplanatif, yaitu menjelaskan suatu fenomena agar lebih dipahami pembaca. Yang ketiga itu deskriptif, yaitu menggambarkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Yang keempat itu prediktif, yaitu berisi perhitungan atau analisis terhadap kejadian masa depan. Nah, yang kelima yaitu preskriptif, yaitu memberikan petunjuk atau panduan dalam melakukan sesuatu. Adapun tujuan penulisan berita dan artikel antara lain, yang pertama itu tujuan penulisan berita, yaitu menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau hoax, ya teman-teman. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberitaan.
Nah, habis itu yang kedua itu tujuan penulisan artikel. Yang pertama, tujuannya itu yang pertama mengedukasi dan memberikan wawasan kepada pembaca. Yang kedua, mempengaruhi opini publik melalui analisis dan opini penulis. Yang ketiga itu mendorong diskusi kritis dalam masyarakat. Yang keempat itu membantu pembaca memahami isu dari berbagai sudut pandang. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang tadi yaitu teknik peliputan dan penulisan berita serta artikel sangat penting dalam dunia jurnalistik, teman-teman. Wartawan dan penulis harus memiliki keterampilan dalam melakukan observasi, wawancara, dan riset agar informasi yang disampaikan akurat dan terpercaya. Dalam menulis berita, struktur piramida terbalik harus penggunaannya 5W 1H yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Serta pemilihan judul dan lead yang menarik sangat menentukan kualitas tulisannya. Sementara itu, dalam menulis artikel, penulisan harus mampu mengelola fakta dengan pemikiran analitis untuk menyajikan informasi yang mendalam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.